kesimpulan. Nah, jadi sama seperti yang di materi sebelumnya, kita juga menarik kesimpulan, tapi ini kita menggunakan apa ya, seperti rumus, bukan rumus juga sih, tapi seperti pernyataan, tapi sudah dibuktikan kevalitannya dan kebenarannya, gitu. Jadi sebelum ke situ, ini untuk pengertian dari penarikan kesimpulan. Jadi penarikan kesimpulan dilakukan dari beberapa pernyataan yang diketahui nilai kebenaran yang disebut dengan premis, lalu kemudian dengan menggunakan prinsip logika diperoleh pernyataan baru yang disebut dengan kesimpulan atau konklusi. Jadi dengan kita menggunakan prinsip logika dan pernyataan yang kita sebut dengan premis ini, kita bisa menarik ke kesimpulan atau konklusi. Jadi kalau misalnya diketahui premis-premis, lalu kita disuruh membuktikan, suruh mendapatkan pernyataan baru atau kesimpulan atau konklusi, kita bisa menggunakan namanya prinsip logika yang tadi yang Ibu bilang ya. Prinsip logika ini yang diketahui, yang sudah dibuktikan kevalitannya dan nilai kebenarannya gitu ya. Nah, lalu penarikan kesimpulan seperti ini disebut dengan argumentasi. Nah, argumen ini sudah Ibu jelaskan juga di minggu lalu. Apa itu argumen? Yaitu argumen yang terdiri dari premis dan kesimpulan. Bukan hanya premis saja, tapi premis serta kesimpulan. Nah, di mana kan itu juga proses mendapatkan kesimpulan itu kan sudah termasuk dengan penarikan kesimpulan. Nama lainnya adalah argumentasi. Ya, jadi ada kaitannya nama argumen dengan penarikan kesimpulan. Karena satu kesatuan, kalau hanya premis saja, ya, tanpa ada konklusi, bukan namanya argumen. Lalu kalau dari premis saja, lalu kita munculkan konklusi, kan juga merupakan kegiatan penarikan kesimpulan. Dan itu juga disebut dengan argumen, gitu ya. Nah, ini juga sudah dijelaskan bahwa argumen yang valid atau tidak valid, atau sah atau tidak sah ini jika premis-premisnya bernilai benar, sedangkan konklusinya juga bernilai benar. Sedangkan yang tidak valid berarti ketika premisnya bernilai benar, tapi konklusinya bernilai salah. Ya, ini sudah dipahami juga di minggu lalu. Ini juga bagaimana cara langkah-langkahnya kita untuk mengecek argumen itu valid atau tidak. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke kasus, bagaimana cara menarik kesimpulan dari kasus tersebut. Atau pernyataan-pernyataan yang sudah ada, lalu kita menarikkan kesimpulannya. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa suatu argumen yang mempunyai dua pernyataan atau lebih, jika pembuktiannya dengan menggunakan tabel kebenaran, maka cara kerjanya panjang dan sering membosankan. Benar ya? Jadi kalau ada argumen, langsung kita disuruh membuktikannya, nah di mana argumen itu terdiri dari dua pernyataan atau lebih. Nah itu kadang kalau kita menggunakan tabel kebenaran, kalau misalnya pernyataan itu ada 3 nih atau 4, nah itu kan lumayan banyak nih. Ketika kita disuruh membuktikan implikasi atau biimplikasi atau kombinasi antara implikasi dan biimplikasi, kan itu benar-benar prosesnya lama ya untuk menarikkan kesimpulannya, seperti itu kan? Ya, terkait tabel kebenaran pun sudah dicoba ya di pertemuan sebelumnya ya, sudah dijelaskan juga, sudah dilakukan juga bagaimana cara menggunakan tabel kebenaran. Jika diketahui dua pernyataan P dan Q, maka kita buat nilai kebenarannya apa, lalu kita membuktikan pernyataan tersebut sesuai apa yang diminta, seperti itu. Lalu ternyata ada cara singkat dan langsung serta tepat. Nah, jadi ketika kita tanpa menggunakan tabel kebenaran, ternyata ada cara lain. Ternyata cara itu singkat, bisa langsung kita kerjakan, dan hasilnya pasti tepat, yaitu dengan menurunkan konklusi dari premis-premisnya dengan menggunakan rentetan argumen elementer yang sudah yang sudah diketahui valid. Nah, jadi kita bisa mendapatkan konklusi atau kesimpulan dari premis-premis yang sudah ada dengan menggunakan argumen elementer yang sudah argumen elementer yang sudah diketahui valid, seperti itu ya.
Nah, argumen elementer yang sudah diketahui valid itu apa saja? Nah, itu yang akan kita gunakan di pertemuan ini. Ya. Nah, ini sekilas Ibu mengingatkan kembali bahwa ada sudah dipelajari ya mengenai pernyataan majemuk, lalu ada nama disjungsi, konjungsi, implikasi, biimplikasi ya. Nah, di sini sudah pada paham lah ya apa perbedaannya antara ini, antara konjungsi, implikasi itu jika maka, kalau disjungsi atau konjungsi itu dan, biimplikasi itu jika dan hanya jika. Nah, ini adalah untuk tabel kebenarannya. Ini Ibu mengulang aja sih, mengingat kembali untuk pernyataan majemuk atau pernyataan yang lebih dari satu pernyataan. Ya. Lalu konsep ini silakan diingat kembali. Tetapi kalau untuk yang aturan penarikan kesimpulan pada materi ini kita tidak menggunakan tabel kebenaran ya, tapi kita menggunakan argumen elementer yang sudah diketahui kevalitannya yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya. Nah ini contohnya nih, mungkin sudah juga nih mungkin dijelaskan juga di pertemuan sebelumnya. Kalau misalnya ada premis-premis, lalu konklusinya adalah pernyataan key. Ini kan P dan Q ini kan pernyataan ya, pernyataan 1, pernyataan 2, premis 1 ini adalah bentuknya implikasi. Lalu premis kedua adalah pernyataan pertama yang kita simbolkan dengan P. Di sini kita disuruh tunjukkan dengan tabel kebenaran. Diketahui kesimpulannya adalah Q. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita disuruh menunjukkan dengan menggunakan tabel kebenaran pada sudah bisa lah ya. Berarti kita buatlah kolom untuk pernyataan 1, pernyataan 2, lalu kita bentuk dia premis pertamanya. Setelah itu, diapakan lagi? Kita menggabungkan antara premis pertama dengan premis kedua nih. Berarti kita menggunakan apa ini? Kalau tandanya seperti ini, berarti kita menggunakan disjungsi atau konjungsi? Disjungsi. Yang lain? Kita menggunakan apa nih kalau tandanya seperti ini? Konjungsi. Konjungsi. Ya, kita menggunakan konjungsi. Jadi kalau misalnya diketahui premis ini, premis 2-nya ini, konklusinya ini, tunjukkan dengan tabel kebenaran. Berarti bikin itu kolom untuk premis pertama, pernyataan pertama, pernyataan kedua, lalu bentuk premis pertamanya yang bentuknya implikasi, lalu kita menggabungkan premis pertama dan premis kedua dengan menggunakan konjungsi ya, dapatlah bentuknya seperti ini. Setelah itu berarti untuk hasil akhirnya berarti kan dari penggabungan ini berarti maka kan, kalau kesimpulan itu kan ada kata jadi atau maka ya. Berarti kalau misalnya itu kalau kesimpulan itu biasanya menggunakan kata jadi, maka berarti berhubungan dengan pernyataan majemuk yang mana nih? Ada yang tahu nggak? Apakah cukup sampai di kolom keempat ini kita mendapatkan hasil yang Q ini? Tidak, karena kita harus membuktikan bahwa hasil di kolom terakhir itu isinya adalah benar semua, ya. Jadi kita harus membuktikan bahwa hasil dari kolom terakhir itu adalah benar semua. Sedangkan di kolom yang ini kan hanya baru menggabungkan premisnya, kesimpulannya belum, kayak gitu. Maka kita untuk mendapatkan kesimpulan, kita menggunakan apa? Implikasi atau biimplikasi? Implikasi. Implikasi, karena kata konklusi itu kan kalau pernyataannya itu selalu ada kata jadi atau maka. Nah, berhubungan dengan kata maka ini kan berarti berhubungan dengan implikasi kayak gitu. Maka untuk setelah digabungkan antara premis 1 dan 2 dapatnya ini, lalu kita membuat dia implikasi dengan key itu. Yang ini, pernyataan kedua. Maka didapatlah bahwa nilai kebenarannya adalah benar semua. Seperti itu. Maka sudah kita tunjukkan dengan menggunakan tabel. Hasilnya adalah benar. Ya. Sampai di sini bisa dipahami ya? Kita lanjut. Nah, jadi proses penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi disebut dengan inferensi. Argumen itu harus valid, argumen itu bisa valid atau tidak valid ya. Jadi tidak harus valid, tapi bisa jadi dia tidak valid. Kalau misalnya diketahui argumen
Kita ingin membuktikan bahwa bisa jadi dia valid atau tidak valid. Nah, penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi ini, nah inilah yang kita sebut dengan argumen elementer yang sudah dibuktikan kevalitannya. Ada namanya modus ponen, ada namanya modus tollens, silogisme hipotesis, silogisme disjungtif, simplikasi, penjumlahan, konjungsi. Nah, inilah yang akan kita gunakan dalam penarikan kesimpulan. Jadi kalau misalnya diketahui premis-premis yang tadi tuh, nah premis yang ini nih, diketahui premis ini. Nah, untuk membuktikan key ini berarti kita menggunakan kaidah yang mana ya? Nanti diperhatikan untuk bentuk masing-masing dari kaidah ini mana yang pas untuk membuktikan pernyataan yang akan kita buktikan seperti itu ya. Jadi harus paham dulu untuk modus ponen itu konsepnya seperti apa atau kaidahnya seperti apa sih, itu yang harus dipahami ya. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah modus ponen. Di modus ponen itu apa? Bentar. Oke, jadi modus ponen ini ya. Jadi ini adalah kaidah-kaidah aturan penarikan kesimpulan atau macam-macamnya. Ya, jadi yang pertama adalah modus ponen. Ada premis pertama bentuknya apa ini? Implikasi. Implikasi. Premis kedua, dia pernyataan pertama ya. Jadi ini pernyataan pertama, ini pernyataan kedua yang disimbolkan dengan P, pernyataan kedua dan Q. Premis kedua itu ternyata pernyataan pertama. Kayak gitu. Konklusinya, kesimpulannya adalah Q. Mungkin modus ponen, modus tollens sudah pernah mendengar ya. Di SMA ada belajar? SMA ada belajar atau mungkin di persiapan masuk perguruan tinggi mungkin ya kalau di SMA nggak belajar. Tapi logika belajar di SMA. Nggak belajar, Bu. Nggak belajar ya, tapi mungkin yang belajar itu tentang disjungsi, konjungsi belajar ya. Ya, Bu. Ya, tapi untuk modus ponen ini mungkin di persiapan masuk perguruan tinggi. Berarti artinya sudah pernah melihat ya tentang modus ponen ini ya. Nah, jadi modus ponen ini ya ini konsepnya. Jadi kalau premis pertama bentuknya implikasi, premis keduanya adalah pernyataan pertama dari premis pertama ini, maka konklusinya atau kesimpulannya nanti adalah pernyataan kedua dari premis pertama. Gitu. Bisa dipahami? Jadi kalau kita baca, jadi jika diketahui jika P maka Q benar dan P ini benar, maka kesimpulannya Q juga benar. Bagaimana cara kita membuktikannya? Nah, kita gunakanlah yang tautologi ini. Kalau kita mau membuktikan dengan tabel kebenaran, berarti kita menggabungkan premis ini, lalu kita bentuk dia lalu kita hubungkan antara premis yang sudah digabungkan ini dengan konklusi dengan menggunakan implikasi. Yang seperti contoh tadi ya, ini sama persis nih. Nah, tapi kalau kita diketahui contohnya seperti ini nih, premis pertama, jika 2 ditambah 3 sama dengan 5, maka 5 lebih besar dari 4. Premis kedua adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kalau premis ini kita ubah menjadi bentuk lambang atau simbol P dan Q, maka P-nya yang mana? 2 tambah 3 sama dengan 5. Iya, 2 ditambah 3 sama dengan 5 itu adalah P-nya. Q-nya yang mana? 5 dari 4. Iya, Q-nya adalah 5 lebih besar dari 4. Premis kedua sama dengan yang pernyataannya mana? Pernyataan P atau yang Q? P. P. Nah, jadi kalau kita bentuk dia menjadi lambang itu, maka jika P maka Q, maka premis keduanya adalah P. Kira-kira kesimpulannya apa nih? Hampir mirip ke bentuk modus ponen ya, karena premis pertamanya juga implikasi, premis keduanya adalah pernyataan pertama dari premis pertama, maka kesimpulannya adalah Q ya. Q, berarti Q kita apa di sini? 5 besar dari Iya, berarti kesimpulan kita adalah 5 lebih besar dari 4. Gitu. Bisa ya?
Jadi perhatikan bentuk premisnya. Apakah bentuknya implikasi? Kalau iya, oh berarti bisa nih modus ponen. Premis keduanya, oh ternyata pernyataan P atau pernyataan pertama di premis pertama. Oh bentuknya hampir sama di modus ponen. Ya udah, kita gunakanlah modus ponen untuk menarik kesimpulannya. Yang dimana hasilnya adalah key atau pernyataan kedua di premis pertama gitu ya. Kita lanjut. Ada namanya modus tolen. Bentar dulu. Nah, modus tolen ini premis pertamanya sama dengan modus ponen tadi. Sama-sama implikasi. Jika P maka Q. Tetapi premis keduanya itu, ini lambang apa ini? Negasi. Negasi dari pernyataan kedua premis pertama. Perhatikan ya, negasi pernyataan kedua atau negasi dari Q. Sehingga kesimpulannya adalah negasi dari pernyataan pertama ini. Negasi dari P. Ya. Kita lihat bedanya ya. Kalau tadi modus ponennya adalah P di sini untuk premis keduanya. Kalau tolen adalah premis keduanya adalah Q tapi pakai negasi. Sehingga kesimpulannya adalah negasi dari P. Seperti itu. Ini sama juga cara bacanya. Jadi premis pertama ini benar, ini juga benar. Pasti hasil kesimpulannya. Maka untuk membuktikannya kita bisa menggunakan tautologi dengan menggunakan tabel kebenaran. Kita gabungkan premisnya dengan menggunakan konjungsi, lalu kita menggunakan implikasi untuk mendapatkan nilai kebenaran yang benar semua. Ya, seperti itu. Prosesnya sama seperti yang Ibu contohkan yang di tabel pertama itu. Nah, kalau contohnya ini, premis pertama, jika hari hujan, maka cuaca dingin. Premis kedua, cuaca tidak dingin. Maka kalau kita ubah dia menjadi simbol P dan Q, maka yang P-nya yang mana? Hari hujan. Hari hujan. Ini sama nih hari hujan sekarang. Lalu cuaca dingin berarti I. Q-nya. Premis kedua, cuaca tidak dingin. Berarti ini ada kata tidak. Kita menggunakan negasi. Iya, negasi dari Ki. I, pernyataan. Iya, benar. Berarti kita bikin negasi Ki di sini. Nah, perhatikan lagi bentuknya. Sabar dulu, Nak. Jadi di sini bentuknya implikasi jika P maka Q, premis kedua adalah negasi Q. Oh, ternyata contoh ini bisa kita menggunakan modus tolen. Karena konsep modus tolen itu ya bentuknya seperti ini. Premisnya implikasi, premis keduanya adalah negasi Q. Maka konklusinya adalah Hari tidak hujan. gimana? Hari tidak hujan. Hari tidak hujan. Ya, benar. Bisa ya? Tidak jadi kelas. Apa? Fernando? Ini makin lebat nih di rumah Ibu. Di Mendalo gimana nih Widya? Widya yang sudah di kampus? Bu, maaf Bu, tadi saya telat. Oh ya nggak apa-apa, sudah Ibu itu kok. Sudah Ibu hadirkan semua. Fernando sudah sampai kampus? Sudah Bu. Sudah ya? Kayak mana di Mendalo hujan lebat? Di Mendalo tak hujan Bu, di Simparing Bu hujan. Oh iya, ini dikenali daerah Ibu hujan lebat banget nih. Oke lah ya, masih bisa disimak ya, yang sudah di kampus. Ada 4 orang yang lagi Bu. berteduh. Kita lanjut ya. Nah, ini ada namanya prinsip silogisme hipotesis. Ini adalah prinsip ketiga atau aturan ketiga dalam penarikan kesimpulan namanya silogisme hipotesis. Di mana kalau kita perhatikan premis pertama, premis keduanya bentuknya adalah Implikasi. Ya, ini bentuknya implikasi. Jika P maka Q, premis kedua juga bentuknya implikasi. Tapi apa perbedaannya premis pertama dan premis kedua? Ada Ya, Rif? Ada pernyataan yang lain. Iya, ada pernyataan baru, ada pernyataan lain yang berbeda dengan premis pertama, yaitu pernyataan R ini.
R. Berarti artinya apa? Di silogisme hipotesis ada 3 pernyataan, ya. P, Q, dan R. Dan bentuk premisnya adalah implikasi. Jadi kalau nanti menemukan premis-premis, bisa kita menggunakan silogisme hipotesis untuk menarik kesimpulannya menjadi P maka R. Berarti kini kita anggap aja hilang berarti Q-nya. Berarti tinggal jika P maka R gitu ya. Sama bagaimana cara membuktikan kebenarannya. Ketika ini benar, kesimpulannya benar, berarti kita menggunakan tautologi seperti ini. Gabungkan premisnya dengan konjungsi, lalu untuk mendapatkan kesimpulannya ini, dan hasilnya adalah bernilai benar, maka kita menggunakan implikasi. Seperti itu ya. Contohnya, kita perhatikan premis pertama. Jika Maher seorang mahasiswa FST, maka Maher melaksanakan magang. Premis kedua, jika Maher melaksanakan magang, maka Maher belajar di industri minimal 3 bulan. Industri atau instansi ya, karena di FST ini kan tidak hanya industri ya, kalau di prodi kita instansi atau perusahaan kayak gitu ya. Nah, jadi Ananda semua harus tahu. Jadi nanti di semester 5 ke atas, 6 ya, 6 ke atas itu nanti ada namanya mata kuliah magang di mana memang harus magang ke di luar dari kampus. Bisa di instansi atau di dinas manapun kayak gitu. Atau di rata-rata ada jadi di Pertamina, di BPS, di bank juga ada seperti itu ya. Jadi apa sih tujuan magang ini? Ada yang tahu nggak? Apa tujuan magang ini dilakukan? Kenapa sih mahasiswa FST ini wajib magang? Mungkin biar dapat pengalaman, Bu. Iya benar. Jadi ada pengalaman ya sebelum kita terjun. Nanti setelah lulus kuliah sudah ada pengalaman nih. Kita tahu nih gambaran di dunia kerja itu nanti seperti ini. Lalu bagaimana cara kita bersikap di dunia kerja nanti setelah kita lulus diterima di perusahaan, di instansi, apa nanti juga bisa jadi ada yang mau jadi dosen nanti. Nah, bagaimana caranya? Itu sudah kita pelajari di magang, sudah kita dapatkan pengalaman yang paling berharga ya. Pengalaman yang guru terbaik katanya gitu ya. Oke, kita lanjut ke premis kita nih. Premis pertama ini kalau kita ubah menjadi lambang, maka bagian mana yang menjadi pernyataan pertama? Maher seorang mahasiswa FST. Iya, yang ini ya. Ini berarti P. Pernyataan kedua, berarti yang ini. Setelah maka itu. Iya, benar. Lalu premis kedua, berarti ini sama dengan yang Q ini ya. Bu. Lalu yang Maher belajar di industri minimal 3 bulan, berarti ini adalah pernyataan baru yang berbeda dengan pernyataan P dan Q. Maka ini adalah R. Bentuknya adalah implikasi, sama seperti yang ini. Maka kesimpulannya adalah Jika Maher seorang mahasiswa FST, ya, maka Maher belajar di industri minimal 3 bulan. iya benar sekali Ridho. Ini ya. Jika Maher seorang mahasiswa FST, maka Maher belajar di industri minimal 3 bulan. Gitu ya. Jadi ini adalah pernyataan P, ini adalah pernyataan R. Bisa ya? Kalau bentuknya seperti ini ya, premis-premis, lalu diperhatikan bentuknya, apakah bisa kita menggunakan silogisme hipotesis. Seperti itu. Oke, kalau begitu silakan ditulis, Ibu diktekan soal. Yang pertama, sudah? Yang pertama, premis pertama ya, maksud Ibu ya, bikin premis pertama. Jika pintu lintas kereta api ditutup, jika pintu lintas kereta api ditutup, sudah? Berarti koma. Berarti kalau misalnya sudah berhenti, agak berhenti kalimatnya, berarti koma ya bikinnya. Lalu lintas akan terhenti. Lalu lintas akan terhenti.
lalu lintas akan terhenti. Sudah? Premis kedua. Sudah belum ya? Sudah, Bu. Udah ya, premis kedua. Jika lalu lintas terhenti, akan terdapat kemacetan lalu lintas. Akan terdapat kemacetan lalu lintas. Premis ketiga. Pintu lintas kereta api ditutup. Pintu lintas kereta api ditutup. Kesimpulannya, Bu, itu yang pernyataan kedua ya, apa Bu? Bisa diulang? Maaf. jika lalu lintas terhenti, akan terdapat kemacetan lalu lintas. Akan terdapat kemacetan lalu lintas. Kesimpulannya, jadi terdapat kemacetan lalu lintas. Ini kesimpulannya ya. Ini agak panjang jadi agak coba nanti dicek lagi yang Ibu tulis ya. Jika pintu lintas kereta api ditutup, lalu lintas akan terhenti. Yang kedua, jika lalu lintas terhenti, disamakan ya. Tulisannya apakah ada yang kurang? Akan terdapat kemacetan lalu lintas. Lalu lintas. Yang ketiga, pintu lintas kereta api ditutup. Pintu lintas kereta api ditutup. Nah, jadi kalau misalnya menemukan bentuk tulisannya agak itu ya. Oke lah ya, kalau tulisannya kurang bagus, ini agak susah nih pakai pen tabletnya. Nah, jadi ada premisnya, ada berapa premisnya? 3. Premisnya ada 3. Lalu yang kata jadi ini adalah kesimpulannya atau konklusinya. Jadi sekarang apa sih yang mau kita lakukan? Kita buktikan kebenarannya. Sampai kita mendapatkan kesimpulannya itu adalah terdapat kemacetan lalu lintas. Nah, berarti kita bagaimana caranya? Nah, gimana? Sebelum kita menyelesaikannya, maka kita apakan dulu premis-premis ini yang dalam bentuk kata-kata ini? Ditentuin dulu bentuk pernyataan. Diapakan? Jadikan simbol P dan Q. Iya, benar Arif. Jadi kita ubahlah dia menjadi simbol P, Q, mungkin ada R juga kayak gitu. Ya, silakan diubah dulu untuk premis pertama jadinya. Ada yang tahu? P implikasi dengan Q. Jika P maka Q. Oke, berarti P-nya adalah pintu lintas kereta api ditutup. Lalu Q-nya adalah lalu lintas akan terhenti. Oke. Yang kedua, Kaki maka R. jika Q maka R. Iya benar. Jika Q maka R, karena ini adalah pernyataan baru yang berbeda dengan di premis pertama. Sedangkan yang ini sama nih bagian yang ini. Ya kan? Oke, lanjut. Yang ini P. apa? P.
P. Ya, benar P. Terdapat kemacetan lalu lintas. Kesimpulannya apa nih kita simbolkan? P. Terdapat kemacetan lalu lintas. Oh, R. Itu P, Bu. Simpulannya P. Perhatikan dulu, P kita tadi apa? Pintu lintas kereta api ditutup. Ya kan? Yang Q itu adalah lalu lintas yang Ibu bikinlah di sini ya, biar terlihat ya. Berarti yang ini kita bikin dia sebagai P. Berarti ini adalah Q. Ini adalah Q. Ini adalah R. Berarti yang sama pernyataan ini dengan yang mana? Simbol yang mana nih terdapat kemacetan lalu lintas? Yang R, Bu. R, Bu. Yang R. Yang R, Bu. R. Iya benar, R. Ya sudah, berarti kalau kita ingin membuktikannya, berarti kita bikin seperti ini ya. Satu, jika P maka Q. Yang kedua, jika Q maka R. Yang ketiga adalah Q. Lalu kesimpulan kita adalah R. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan di langkah terakhir kita itu, misalnya di langkah terakhir ini nih langkah keberapa ya? Ya, pasti lain yang keberapa nanti. Tapi nanti ujung-ujungnya adalah R. Seperti itu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan untuk ketiga premis ini sampai kita mendapatkan kesimpulan kita adalah R nanti. Bisa ditangkap apa yang Ibu maksud? Jadi bisa. premis kita ada 3 nih, ya, ada 3 nih. Bentuknya implikasi, ada 1 pernyataan. Tugas kita adalah kita melakukan penggabungan atau ya apa namanya kombinasi lah ya antara premis-premis ini. Tujuan kita apa? Mendapatkan kesimpulan R ini. Apa yang akan kita lakukan? Nah, itulah kita gunakanlah aturan-aturan yang sudah dipelajari tadi. Ada modus ponen, ada modus tolen, ada namanya silogisme hipotesis. Mana yang cocok untuk kita gunakan, lalu nanti hasilnya adalah R. Modus tolen dan modus ponen. Modus tolen dan modus. Ya, coba silakan dicari dulu. Silakan dicari. Misalnya premis 1 dengan premis berapa nih yang akan kita selesaikan. Lalu nanti hasilnya apa? Apakah itu nanti bisa kita gunakan untuk mendapatkan R? Terbayang ya? Silakan dicoba terlebih dahulu. Bu, untuk premis ketiga itu P dah sih, Bu. Premis ketiga, oh iya. Premis ketiga P ya. Kok bisa Q? Pintu lintas kereta api ditutup. Iya, P di sini. Oke. P ya. Ini P, berarti di sini juga P. Oke. Silakan dicoba. Ada yang sudah dapat? Sudah, Bu. Oke, Muhammad Arif. Muhammad Arif nih mana ya orangnya ya, Ibu? Masih belum hafal wajahnya. Coba Arif, dibuka dulu. Dibuka dulu. Kameranya. Oh, ini nggak Sudah, bisa. Bu. Bentar. Ini malah error kalau ini. Bentar ya. Oh ya, oke Arif. Bentar. Nih. Nah, oke Arif.
Silakan Rif, apa langkah selanjutnya nih Rif? Berarti kita bikin di sini 4 ya. Jadi nanti kalau misalnya diberikan premis ini disuruh menarik kesimpulan, bikinlah 1 premis pertama ini berarti ya. Ini premis kedua, ini premis ketiga. Untuk kesimpulan bikinlah di samping premis terakhir. Bisa dipahami? Lalu premis keempat ini berarti bakalan menjadi premis baru. Ya, premis baru bikinlah 4 di sini ya. Kalau Arif gimana Arif? Yang keempat ini apa isinya? Kalau saya tuh pakai modus Tholen Mm-mm. dari premis 1 dan premis 2 tuh dapat kesimpulan jika P maka R. Premis 1 dan premis 2 kita menggunakan apa nih? Modus Tholen atau apa Rif? Pakai modus Tholen, Bu. Kalau Tholen tadi apa nih? Ada yang tahu nggak modus Tholen itu apa? Ini sama implikasi Bukan, Bu, sama ya? bukan modus Tholen, pakai prinsip silogisme, Bu. Iya, benar. Berarti kita menggunakan silogisme hipotesis. Hipotesis. Berarti hasilnya apa nih, Rif? Jika P maka R. Iya, jika P maka R. Berarti inilah isi untuk yang keempat. Jika P maka R. Tapi kita bikin seperti ini. 1,2 menggunakan silogisme hipotesis. Jangan lupa dibikin kita menggunakan aturan apa sehingga kita mendapatkan pernyataan baru. Bisa dipahami? Lalu kita bikin juga premis mana yang kita gunakan. Ya, dibikin, baru bikin aturannya. Apa yang kita gunakan. Oke, lanjut. Setelah itu, Rif. Setelah itu dari premis yang keempat tadi dan yang ketiga menggunakan modus ponen. Oke. Ini apa saja ya? Berarti kita menggunakan yang keempat ini. Yang empat ini ya. Jika P maka R. Lalu kita menggunakan premis ketiga. Maka kesimpulannya apa ini tadi? R, Bu. R. Kita menggunakan apa? Modus ponen. Modus ponen. Berarti kita bikinlah di sini dapatlah R di mana kita menggunakan 3 dan 4 modus ponen ya. Jadi yang bagian ininya juga dibuat kalau nanti ketika ujian atau tugas dibikin bagian ininya juga lalu juga dibuat urutannya seperti ini. Berarti dia ini adalah premis baru kita dapatkan dengan menggunakan premis pertama, premis kedua, dan aturannya adalah SH, atau juga ada yang menyebutkan HS ya. Lalu yang kelima, kita menggunakan premis ketiga dan keempat. Kita menggunakan aturan modus ponen. Nah, oke, benar sekali Arif, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita boleh menggunakan premis yang sudah kita gunakan? Misalnya nih, untuk yang kelima ini kita mau menggunakan 2 lagi nih. Atau kita menggunakan nomor 1 lagi nih. Boleh nggak? Karena ini sudah kita gunakan tadi ya. Ini 1, ini 2, ini 4, ini 3 tadi kan. Boleh nggak kita, misalnya untuk langkah selanjutnya kita gunakan lagi yang premis yang sudah kita gunakan. Boleh nggak? Tidak boleh ya. Jadi premis itu hanya 1 kali kita gunakan. Kita nggak boleh lagi menggunakan yang premis pertama karena sudah digunakan nih untuk mendapatkan premis baru ini. Tidak boleh lagi digunakan. Begitu juga dengan yang kedua. Berarti kita gunakanlah yang belum digunakan, yaitu 3 ini yang belum sama yang baru kita bentuk tadi. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Bisa, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Bisa, Bu. Oke, pertanyaan Ibu yang kedua. Apakah ada yang mencari cara lain selain yang dikerjakan sama Arif? Ada nggak cara lain? Maksudnya kita menggunakan aturan yang berbeda dengan yang Arif, ada? Ada yang sudah mencoba? Kira-kira kalau kita mengkombinasikan atau kita menggabungkan antara premis 1 dengan premis 3, bisa nggak? Premis 1 dan premis 3 jadinya apa? Premis 1 dan premis 3 jadinya apa? Jadinya Bu. Lalu, berarti sudah terbayang belum? Berarti Ki ya? Ya.
Berarti Iya, Bu. premis Iya, mana Bu. lagi yang belum kita gunakan? Iya. 2 dan kesimpulan dari yang tadi. Iya. Kira-kira hasilnya apa? Sama R. Sama R juga. Berarti bisa kita gunakan cara itu ya. Berarti yang keempat juga di sini ya. Ibu bikin. Berarti tadi adalah hasilnya adalah Ki. Ya. Ini diperoleh dari 1 dan 3 menggunakan modus. Ponen. Sorry. Konen. Modus ponen ya. Lalu yang kelima kita menggunakan 2 dan 4. 2 dengan 4 kita menggunakan apa lagi? Sama modus Ponen lagi, dapatlah R gitu ya. Sama. Walaupun kita berbeda menggunakan aturannya. Tapi kesimpulannya juga sama. R. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut. Berarti contoh kedua. Sekarang jam berapa sih? Jam 8:30. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Berarti ini sudah bisa paham terkait contoh yang diberikan. Kita masuk ke langkah atau aturan yang keempat. Ada namanya silogisme disjungtif. Ya, silogisme disjungtif. Jadi kalau misalnya nanti digunakan aturan ini, berarti bikinlah kesingkatannya berarti SD gitu ya. Nah, di sini perhatikan premis pertamanya. Premis pertamanya itu bentuknya apa ini? Disjungsi. Iya, disjungsi. Jadi ini sama nih kata-katanya disjungtif, berarti ya premisnya ada mengandung disjungsi ya. Nah, P atau Q. Lalu premis keduanya itu adalah negasi P, negasi dari pernyataan pertama. Konklusinya apa? Konklusinya adalah Q. Kayak gitu. Jadi ini ketika kita memiliki premis 1, premis 2-nya bentuknya seperti ini, lalu kita menginginkan bentuk kesimpulan kita adalah Q, maka kita bisa menggunakan silogisme disjungtif, gitu ya. Nah, sama seperti yang tadi, berarti ini dianggap benar, bukan dianggap benar, ini benar, dan ini benar, bisa kita buktikan dengan menggunakan tabel kebenaran, ya. Ini pasti benar hasilnya. Nah, contohnya, premis pertama, saya akan meneruskan kuliah atau saya akan menikah tahun depan. Ya. Premis kedua, saya tidak akan meneruskan kuliah. Di sini sudah dijelaskan nih, berarti P-nya adalah saya akan meneruskan kuliah. Berarti yang ini saya akan menikah tahun depan adalah Q-nya. Kira-kira kalau premisnya ada kata tidak di sini, nah tidaknya ini untuk pernyataan yang kedua, ini yang Q-nya. Kedua apa yang pertama? Sorry. Pernyataan yang pertama. Ya, berarti ini dia kata tidak itu pada pernyataan pertama. Berarti artinya apa? Dia ingkaran dari P ini ya. Ya kan? Nah, berarti ketika bentuknya seperti ini, P atau Q ada negasi P, maka kesimpulannya adalah Saya akan menikah tahun depan. Saya akan menikah oke, tahun Rif. depan. Ditunggu undangannya ya, Rif. Oke ya. Jadi kesimpulannya adalah saya akan menikah tahun depan. Tahun Ya. depan. Ya. Bisa ya? Jadi perhatikan bentuk premisnya. Premisnya diperhatikan, premis pertamanya bentuknya seperti apa, premis keduanya bentuknya seperti apa, lalu diingat aturan-aturan kita. Kira-kira bentuk ini nih seperti apa? Apakah sama dengan aturan yang mana, kayak gitu ya? Itu yang perlu kita ingat dan kita pahami, ya. Ada namanya simplikasi. Ini adalah yang bagian kelima, aturan kelima. Nah, ini tautologinya bentuknya seperti ini pasti benar. Kaidahnya, kalau premisnya, jadi ini premis ya. Jadi ini adalah premis. Aduh, ini adalah premis. Misalnya ini premis kita ini nih. Ya, lalu ternyata kita tuh butuh kesimpulannya adalah P, atau ada juga kesimpulan di
kasus kita itu adalah key yang kita butuhkan, maka kita bisa menggunakan aturan simplikasi. Gitu ya. Misalnya ini premis kedua nih, kita butuhkan P, maka kita bikinlah 2 simplikasi. Biasanya ini disingkat dengan sim. Gitu ya, sim P gitu ya. Gitu ya. Bisa dipahami, begitu juga kalau kita menginginkan kesimpulannya kita adalah key, kita bisa menggunakan simplikasi. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, contohnya apa nih contohnya nih? Premisnya, Ica adalah mahasiswa Unja dan Unama. Ya. Maka kesimpulannya apa? Ada yang tahu kesimpulannya? Maaf Bu, ada 2 nggak kesimpulannya Bu? Iya. Kesimpulan pertama itu adalah Ica adalah mahasiswa Unja dan kesimpulan yang ketiga itu Ica adalah mahasiswa Unama. Iya. Jadi premis ini kalau bentuknya adalah konjungsi seperti ini ya. Kalau kita ingin menyimpulkan bisa ada 2 kesimpulannya. Bisa Ica mahasiswa Unja, satu lagi Ica adalah mahasiswa Unama. Ya, seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Atau ya, sorry, bukan dan, atau. Berarti kesimpulannya atau ya, bukan dan. Jadi bisa P atau Q. Ini untuk aturan simplikasi. Oke, yang ke-6 namanya penjumlahan. Nah, di sini kalau kita kalau kita pahami berarti penjumlahan berarti ada yang mau ditambahkan di sini ya. Jadi kalau premisnya hanya satu pernyataan P, maka kalau konklusinya itu bisa kita bentuk menjadi, kalau untuk aturan penjumlahan ini berarti jadinya atau Q. Itu bisa dipahami nggak? Jadi kalau ada premisnya hanya satu, lalu konklusi kita itu, bukan konklusi ya, tapi kita ingin membentuk premis baru. Jadi itu kan tujuan aturan ini kan bisa kita gunakan dalam langkah-langkah pembuktian kan? Pembuktian. Misalnya di pembuktian itu kita membutuhkan bentuknya seperti ini nih. Tapi premis kita hanya ada pernyataan cuma satu, hanya P saja. Kita menginginkan bentuknya seperti ini. Ada penambahan di sini, penambahan Q dan disjungtifnya ya, disjungsinya. Maka kita menggunakan aturan penjumlahan. Bisa dipahami? Ketika kita membutuhkan P atau Q, sedangkan kita hanya memiliki P, maka kita gunakanlah aturan penjumlahan untuk memunculkan atau Q ini. Bisa dipahami? Contohnya, Ica mengambil kuliah logika matematika. Tapi kita membutuhkan konklusinya itu ada ataunya, atau algoritma. Maka Ica mengambil kuliah logika matematika atau algoritma. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Tapi mungkin untuk penerapan ini di langkah-langkah ketika kita menginginkan bentuknya seperti ini, hanya kita miliki hanya P ini, maka kita bisa menggunakan aturan penjumlahan agar membentuk premis baru jadinya seperti ini. Gitu ya. Penjumlahannya menggunakan kata atau, menggunakan atau ya. Bukan dan. Oke. Ini yang terakhir konjungsi. Berarti sama. Kita bisa menggunakan konjungsi P dan Q. Kalau premis pertamanya Ica mengambil kuliah logika matematika, premis keduanya Ica mengulang kuliah algoritma, maka kesimpulannya adalah Ica mengambil kuliah logika matematika dan algoritma. Ya, seperti ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau begitu. Nah, silakan perhatikan contoh 3 ini, tentukan mana yang modus ponen, mana yang modus tolen, mana yang silogisme. Silakan Ibu tunjuk orangnya. Coba yang menjawab. Coba Rizka Alia Rahma. Premis untuk contoh pertama ini masuk ke aturannya mana? Rizka Alia Rahma. Rizka Benar, Bu. Alia Rahma.
Iya, Bu. Masuknya mana, Ariska? Modus ponen, tolen, atau silogisme hipotesis? Yang pertama nih. Coba perhatikan premisnya. Modus tollens, Bu. Modus tollens. Ya, benar sekali. Kenapa modus tollens, Rizka? Karena premis yang pertama itu jika P maka Ya, bentuknya implikasi. Oke, premis kedua. premis yang kedua negasi Q, Ya, benar. Maka konklusinya adalah? konklusinya negasi P. Iya, benar sekali. Oke, terima kasih Rizka. Yang kedua, silakan Deswita Wulan Sari. Deswita, Iya, Bu. ini nomor 2 ini masuk ke modus mana? Masuk ke aturan yang mana? Modus ponens, Bu. Modus ponen. Kenapa modus ponen? Yang premis pertama itu P maka Q. Ya, Yang premis kedua P, P. konklusinya Q. Ya, gitu ya. Berarti ini adalah modus ponen. Ini mana P maka Q. Ini adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Gitu ya. Manik dikit Apa tuh? suaranya. Oke, kita lanjut ke contoh ketiga. Coba yang laki-laki lagi ya. Coba. Laki-laki mana nih ya? Anggun, coba Dimas. Dimas. Iya, Bu. Ya, oke Dimas. Berarti yang contoh ketiga ini masuk ke mana Dimas? Ke silogisme ada, Bu. Iya benar. Tinggal satu-satunya ya. Berarti silogisme ya ini ya. Kenapa silogisme? Karena premis 1 Mm-mm. jika maka berarti ke P maka Q. P maka Q ya benar. Lalu premis Yang keduanya? kedua sama juga jika maka Ya. Maka kesimpulannya? P maka R ya, Bu. Ya, P maka R. Ya benar. Benar sekali Dimas. Oke ya, terima kasih. Berarti bisa dipahami ya terkait aturan penarikan kesimpulan. Intinya ya kita melihat premis-premisnya, bentuknya seperti apa, premis yang kedua seperti apa, premis yang ketiga seperti apa. Tapi kalau kita melihat contoh yang tadi, yang ini tadi, berarti kita ubah dia dulu menjadi simbol P dan Q. Lalu perhatikan kesimpulan kita apa. Kita mau mencari kesimpulannya apa sih R berarti ya. R ini dia berada di premis keberapa R itu? Zahra. R itu berada di premis keberapa Zahra? Iya, Bu. R ini, kesimpulan kita ini nih dia berada di premis keberapa pernyataan R ini? Pernyataan ketiga. Ketiga. Premis Oke nih. Ah. Premis hanya 1, 2, 3 premis hanya kelima. ini ya. Gimana? Premis kelima. Itu sudah konklusi ya. Jadi ini adalah konklusi. Oh iya. Konklusi pernyataan Ibu nih premis nih. Sebelum kita melangkah dulu. Ini namanya premis. Premis. Di antara ketiga ini, dia berada di premis keberapa? Premis kedua. Ya, premis kedua. Jadi sebelum kita memulai langkah ini, berarti kita perhatikan dulu kesimpulan kita ini berada di premis berapa sih? Premis yang mana sih? Nah, ternyata premis kita kesimpulan kita ini berada di premis kedua. Oke, paham ya?
Lalu berarti agar R ini hanya bersisa, artinya apa? Q ini harus diapain? Q ini harus diapakan? Agar R saja yang hanya bersisa, berarti Q ini harus kita hilangkan, kayak gitu kan? Q ini harus kita hilangkan. Dengan cara apa kita menghilangkan Q ini? Ketika premis 2 kita itu bentuknya implikasi. Sampai bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Jadi Ya, Bu. premis kita, konklusi kita R, dia berada di premis kedua. Lalu agar R-nya yang bersisa di premis kedua ini mau diapakan? Berarti diapakan kira-kira? Agar R aja yang bersisa. Dihilangkan. Ya, dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkan Q ini? Kita menggunakan aturan yang mana? Modus ponen. Modus ponen. Kita membutuhkan premis apa tuh untuk menghilangkan Q? Premis 1. Nah, maksudnya gini, kita membutuhkan premis baru apa ya untuk menghilangkan Q di sini? R. Kok Q, Bu. Q? Butuh premis Q. Kita kan membutuhkan Q lah. Karena kan kita ingin menghilangkan Q di sini, berarti kan kita bisa menggunakan modus ponen, kayak gitu kan. Nah, berarti agar muncul premis Q, kira-kira kita membutuhkan kira-kira Q itu berasal dari premis yang mana dengan premis yang mana agar muncul Q. Premis 1 dan 3, Bu. Iya, seperti itu. Jadi cara berpikirnya itu kita mulai aja dari bawah. Bagaimana cara mendapatkan R, apa yang harus kita munculkan, lalu premis mana yang kita butuhkan untuk memunculkan premis baru agar premis kedua ini hanya bersisa R, seperti itu. Maka seperti ini ya, berarti bisa seperti ini juga konsepnya. Bisa dipahami? Tahu, bisa. Saya berarti contoh kedua silakan ditulis. Premis pertama silakan dibikin 1. Bikin 1. 1 itu proposisinya itu atau premisnya pertama adalah P maka Q. Ini sudah langsung simbolnya ya. Lalu premis kedua adalah Q maka R. Premis ketiga negasi P maka S. Yang keempat negasi R. Lalu kesimpulan kita adalah kesimpulannya adalah S. Nah, silakan diperhatikan premis-premisnya dulu, apa yang bisa kita lakukan sampai kita mendapatkan di langkah terakhir itu adalah S. Silakan dikerjakan.
Sudah? Ada yang sudah dapat? Coba yang menjawab. Coba Eki Nur Hidayati, gimana? Eki, Masih belum dapat, Bu. oke. Anggun Dwi, Anggun Dwi apa? Anggun Dwi, Saya, Bu, ya. Sudah Anggun? baru setengah jalan, Bu. Tengah jalan. Siapa yang sudah dapat? Fernando, gimana sudah Fernando? Oke, berarti Belum kita belum perhati- dapat pas, Bu. Oke. Nah, coba perhatikan dulu ya. Jadi, coba perhatikan premis kita, kesimpulan kita itu berada di premis keberapa? Ketiga. Ketiga. Berarti berada di ketiga. Pokoknya kita bikin dulu syarat-syaratnya ya. Berarti negasi P maka S. Kira-kira agar kesimpulan kita dapatnya S, kita membutuhkan apa di sini? Negasi P. Kita membutuhkan Negasi P. negasi P. Berarti ini kita menggunakan modus ponen Modus ini nanti ponen. ya. Kita bergerak dulu dari belakang ya. Lalu lalu negasi P ini ada nggak di premis kita? Tidak ada. Tidak ada. Berarti bagaimana cara memunculkan negasi P di antara ini kira-kira? Dari premis 1 sama kita buat premis lagi, Bu. Iya, premis baru. Oke, berarti kira-kira bisa muncul negasi P itu ketika Ada negasi ya, maka akan muncul negasi P di sini ya. Nah, kira-kira kita membutuhkan apa di sini? Negasi Negasi P di sini. Negasi Q. Negasi Membutuhkan apa di sini? negasi Q, Bu. Negasi Q. Berarti ini modus polen. Nah, kira-kira negasi Q ini sudah ada nggak di premis kita? Tidak. Tidak ada. Untuk memunculkan negasi Q, kita menggunakan premis yang mana? 2 dan 4, Bu. 2 dan 4. Berarti Q maka R. Bisa kita gunakan negasi R. Maka muncullah negasi Negasi Q. Sudah? Berarti kira-kira langkah kelima apa nih? Dimulai dari sini. Berarti 2 dan 4 kita menggunakan modus Polen. polen. Maka hasilnya adalah negasi Q. Yang keenam, negasi Q sudah ada. Berarti kita menggunakan negasi Q dengan Pernyataan. maka Q. iya, jika P maka Q yaitu 1, maka dapatlah negasi P. Maka di sini 1 dengan 5 modus tolen juga. Lalu yang ketujuh, negasi P-nya sudah ada. Berarti kita membutuhkan S ini. Nah, bisa kita langsung gunakan di sini. Maka premis ketiga dengan keenam menggunakan modus tolen. Dapatlah S. Berarti ini 5, ini Iya, yang tadi. 6, ini 7. Seperti itu. Bisa? Bisa, Bu. Ada cara yang lain? Saya, Bu, agak berbeda, Bu. Arif, gimana Arif? Kalau Arif menggunakan HS dulu ya, Arif? Iya, Bu. Menggunakan itu dulu pertama, Bu. Oke, berarti langkah kelima ya. Langkah kelima, Arif, Jika menggunakan apa? premis 1 dan premis 2 dulu, Bu. Premis 1 dengan premis 2 dan menggunakan silogisme hipotesis. Dapatnya apa, Arif? Dapatnya jika P maka R. Oke, yang keenam, Terus dari premis kelima tuh dengan premis keempat. 5 dengan 4. Berarti apa dapatnya? 5 dan 4 Negasi P maka R negasi negasi R. Maka dapatnya negasi P. P. Berarti 5
dan 4 atau 4 dan 5 menggunakan modus Modus apa nih? modus tolen. Tolen atau ponen? Tolen, Bu. Ponen. 5 dengan 4 modus tolen ya. Lalu 7 7 dari premis ketiga dan premis keenam, Bu. 3 dan ke-6. Maka dapatlah S di sini. Menggunakan modus ponen. Iya, modus ponen. Jadi kalau misalnya udah jelas ini dibikin, jangan angkanya aja yang dibikin ya, tapi aturannya juga dibikin. Kalau untuk yang 5 ini kita bikin berarti P maka Q, Q maka R. Maka kesimpulannya adalah P maka R. Ini adalah premis ke-5. Lalu yang ini 5 dan 4. P maka R. Lalu 4-nya negasi R. Maka negasi P kesimpulannya. Lalu satu lagi 3 dengan 6. 6 negasi P maka S. 6-nya adalah negasi P. Maka dapatnya adalah S. Ini adalah 7. Oke. Jadi walaupun aturannya berbeda, tapi kesimpulannya sama ya. Sampai di sini bisa dipahami. Silakan mana yang menurut kalian mudah digunakan, boleh menggunakan dari kita melihat dari bawah dulu, dari akhir dulu, apa yang mau kita gunakan, atau boleh juga kita coba-coba seperti ini. Atau kita lihatlah kira-kira mana yang berhubungan, lalu kita perhatikan lagi premisnya mana lagi yang berhubungan yang bisa kita gunakan aturan penarikan kesimpulan seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Saya, oke, kalau begitu kita lanjut ke induksi matematika. Masih kuat ya? Atau ini kita oke lah, mungkin sekilas saja lah ya dijelaskan ya. Jadi induksi matematika ini merupakan salah satu pembuktian yang berhubungan dengan bilangan bulat. Dan ini juga berhubungan dengan rumus, artinya ini merupakan salah satu penalaran deduktif yang menggunakan rumus ya. Kita langsung masuk, kalau ini contoh yang belum kita menerapkan induksi matematika. Kalau misalnya kita disuruh mencari jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai N, yang dimana ini didefinisikan dengan N dikali N ditambah 1 dibagi 2, ini definisinya. Ketika kita diberikan soal seperti ini, kita membuktikan, maka bisa kita menggunakan, kita ambil pemisalan N-nya sama dengan N, atau PN, dimisalkan seperti ini ya, atau ini dikatakan proposisi, atau ini ya, jumlah yang menyatakan jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai sampai 6. Jadi, karena kita memisalkan di sini N-nya sama dengan 6, maka P6-nya itu adalah jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai 6. Sedangkan kalau ini jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai N, berarti ini menyatakan PN, kayak gitu. Jadi kalau untuk induksi matematika, dia dimisalkan proposisi itu dengan PN. Dan di mana ini menyatakan jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai N, definisinya ini. Lalu kalau kita disuruh membuktikan tanpa disuruh menggunakan metode apapun, berarti kita bisa menggunakan pemisalan seperti ini. Ya, menggunakan pemisalan seperti ini, lalu kita buktikan, kita jumlahkan, karena kan ini kan jumlah bilangan bulat ya. Berarti dijumlahkan sampai 6, hasilnya adalah 21. Ini sama nggak hasilnya ketika kita menggunakan rumus yang ini? Ternyata hasilnya sama. Maka proposisi atau pernyataan ini benar. Jadi cukup kita mengambil sampelnya saja, N-nya sama dengan 6. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan jika N bilangan bulat ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Kita membuktikan benar nggak jumlah N bilangan ganjil positif itu definisinya N kuadrat. Nah, kita ambil aja N-nya sama dengan 6. Lalu kita buktikan sebanyak 6 buah ya. Berarti ketika N-nya sama dengan 1, maka
Kalau kita menggunakan definisi ini, berarti kan 1 kuadrat sama dengan 1, maka hasilnya sama ya. Lalu ketika N-nya sama dengan 2, berarti kan 1 ditambah 3. Kenapa 1 ditambah 3? Kan di sini dibilang jumlah bilangan ganjil. Ketika N-nya 2, berarti kan bilangan ganjilnya ada 2. Ketika N-nya sama 1, bilangan ganjilnya adalah 1. Kan dimulai dari 1 ya bilangan ganjil ya, yang positif. Maka hasilnya adalah 4. Ketika kita buat seperti ini. Lalu kalau kita gunakan yang N kuadrat, maka N-nya 2 dikuadratkan sama dengan 4. Maka hasilnya sama ya. Seperti ini. Begitu juga sama dengan yang 6. N-nya sama dengan 6. Dijumlahkan hasil 36. Lalu kita gunakan ini. Ternyata hasilnya 36. Maka proposisi ini dikatakan benar. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Untuk contoh 1 dan 2. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan prinsip induksi sederhana, di sini dimisalkan bahwa PN itu adalah proposisi bilangan bulat positif dan kita ingin membuktikan bahwa PN ini adalah benar untuk semua bilangan bulat positif. Maka langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkahnya adalah PN benar. Jika PN-nya benar, maka PN tambah 1 juga benar untuk setiap N lebih besar dari 1. Sehingga PN ini benar. Jadi kan kita ingin membuktikan PN ini nih. Tapi langkah-langkahnya kita menggunakan yang ini. Kita menganggap PN-nya benar. Ketika ini benar, maka inilah yang akan kita buktikan. Yang kita jabarkan. Mungkin nggak terbayangkan ya. Coba kita langsung ke contoh ya. Nah, sebelum ke contoh, jadi langkah-langkah di induksi sederhana ini ada namanya basis induksi. Jadi basis induksi itu kita menggunakan apa namanya 1, kita ganti N-nya sama dengan 1 untuk memperlihatkan bahwa pernyataannya itu benar. Jadi nanti kita ganti N-nya sama dengan 1. 1 itu kenapa yang dipilih? Karena dia bilangan bulat positif terkecil. Nanti apakah nilainya sama dengan proposisi? Ketika sama, maka P1 itu benar. Ya. Lalu untuk langkah induksinya, kita asumsikan PN-nya benar. Lalu yang ini, untuk menguji asumsi ini, kita menggunakan PN ditambah 1. Langkah keduanya ya. Mungkin biar terlihat, langsung ke contoh aja lah ya. Jadi di sini, kita disuruh menunjukkan, membuktikan, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai N itu sama dengan N dikali N ditambah 1 dibagi 2 dengan menggunakan induksi matematika. Sudah bisa dibayangkan? Berarti kan ini kan penjumlahan bilangan bulat positif sebanyak N. Seperti yang tadi kan penjumlahan bilangan bulat positif kita misalkan dengan N sama dengan 6 tadi ya. Nah, kalau ini kita sudah disuruh menggunakan induksi matematika. Nah, maka yang langkah pertama itu ada namanya basis induksi, di mana basis induksi itu proposisi yang di sini, yang harusnya PN, di sini kita ganti jadi P1, di mana P1 ini harus kita buktikan benar. P1 itu harus kita buktikan benar dengan cara N-nya itu kita ganti dengan 1. Ketika N sama dengan 1, maka berarti kan kalau N sama dengan 1 kan artinya ini suku pertama ya. Kalau suku pertama ini kita jumlahkan, maka hasilnya berapa? Hasilnya tetap 1 kan? Tetap 1 nih, maka 1. 1 ini benar nggak kalau kita gunakan rumus ini? Ya udah kita gantikan 1 dikali 1 ditambah 1 dibagi 2. Maka hasilnya juga 1. Maka P1 benar. Bisa? Ya, Bu. Bisa, Bu. Ya. Lalu langkah kedua, langkah induksi, di mana PN ini benar. Kita asumsikan aja yang bentuk ini benar. Nih, kita bikin. Lalu kita perlihatkan bahwa PN ditambah 1 juga benar. Jadi yang bagian ini yang kita jabarkan. Ketika yang ini hasilnya benar, maka proposisi ini benar. Bisa dipahami? Jadi basis induksi kita mengganti N sama dengan 1. Ketika ruas sebelah kiri sama dengan ruas sebelah kanan, maka P1-nya benar. Langkah kedua,
adalah langkah induksinya, di mana pertama kita mengasumsikan PN ini benar. Nih, yang ini memang sudah benar. Tapi untuk membuktikan ini, kita harus memperlihatkan bahwa PN ditambah 1 juga benar. Bagaimana caranya? Maka ketika suku-suku kita, deret kita bentuknya 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai N, ketika kita disuruh memperlihatkan N ditambah 1, maka suku kita bertambah menjadi, N ditambah 1. iya, suku terakhir kita bertambah menjadi N ditambah 1. Menjadi N ditambah 1. Ya, jadi seperti ini nih, ada penambahan nih. N ditambah 1. Oh, bisa naik pula deh ya. Oke, bentar ya, biar terlihat nampak nggak ya? Nah ini, jadi yang bagian ini akan kita buktikan benar nggak yang bagian ini ketika kita ingin membuktikan proposisi yang N ditambah 1 itu benar. Oke, mana penanya tadi ya? Nah, jadi setelah kita mengasumsikan yang bagian PN ini benar, maka kita cukup yang bagian ini yang kita buktikan kebenarannya. Jadi kalau yang ini benar, ya sudah, berarti yang ini juga benar. Kayak gitu. Ketika di soal kita deretnya seperti ini, 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah N, maka ketika proposisi kita menjadi N tambah 1, maka akan bertambahlah sukunya menjadi N tambah 1. Maka kalau definisi kita awalnya N dikali N ditambah 1 dibagi 2, maka N-nya berubah menjadi? N tambah 1. Iya, N ditambah 1. N ditambah 1 ditambah 1 dibagi 2. Jadi N yang di sini digantilah dengan N ditambah 1. Bisa dipahami? Oke, setelah itu diapakan lagi, Bu? Nah, kita membuktikan yang bagian sebelah sini harus hasil akhirnya itu sama dengan yang bagian ini. Nah, ketika kita menjabarkan bentuk ini, ternyata hasilnya sama seperti ini, maka proposisi N ditambah 1 benar, sehingga yang bagian ini juga benar. Dan kesimpulannya adalah kasus ini juga benar. Contohnya seperti ini. Nah, jadi yang bagian ini yang kita jabarkan, lalu ini kan sudah didefinisikan ya tadi ya, di soal kita ya, bahwa yang ini adalah N dikali N ditambah 1 dibagi 2, ditambah dengan N tambah 1. Lalu coba perhatikan baris kedua sudah oke. Baris ketiga, kenapa jadinya seperti ini? Ada yang tahu? Cuman berubah aja, cuman yang ini ya, bagian kurungnya ini aja ya. Kurung siku ini kan, yang berubah kan? Dikalikan ke dalam kan? Ya, Bu. enggak? Oke, Ya, Bu. ini bisa. Baris keempat, kenapa jadinya seperti itu? Ada yang tahu nggak? Penyebutnya Ada Oh, modifikasi di situ. Yang bagian ini tetap ya. Ternyata ada perubahan di suku yang kedua ini. Nih dari sini. Dari N ditambah 1 berubah menjadi 2N ditambah 2 dibagi 2. nilainya sama seperti Iya, N nilainya tambah sama. 1 juga, Bu. Jadi kita memodifikasi suku itu tapi tidak merubah nilai. Ingat ya, kita tidak merubah nilai. Kita tidak merubah nilai pengubahan ini, tapi kita mengubahnya itu harus memiliki kesamaan dengan yang bagian sini. Karena kita akan menggabungkan dia-nya. Kan ini kan sukunya ini kan N kuadrat besok. Iya. Kan ini kan variabelnya N ya. Variabelnya N, ini N. Agar ini bisa digabungkan, ini dengan ini kan berarti kita harus bentuknya dia menjadi ada dibagi 2 juga ya.
Ada dibagi 2 juga atau bentuknya adalah pecahan. Karena ini kan pecahan lah ya bentuknya ya. Ataupun ini n kuadrat ditambah n dibagi 2. Bentuknya gini kan? 2n ditambah 2 dibagi 2. Nah, ketika penyebutnya sudah sama, ini bisa kita selesaikan. Jadinya n kuadrat ditambah n ditambah 2n ditambah 2 penyebutnya sama. Maka dapatlah n kuadrat ini dijumlahkan. Ini bisa dijumlahkan nggak nih? Bisa, Bu. Sejenis nggak dia? Sejenis, karena n ini pangkatnya 1, sama-sama 1. Kalau n kuadrat ditambah n pangkat 3, ditambah 2n kuadrat, ditambah 4n pangkat 3, jadinya apa bentuk sederhananya? Mana yang sejenis? 4n pangkat 3 dan n pangkat 3. Ya, ini dengan yang ini jadinya 5n pangkat 3, 5n pangkat 3 ditambah 3n kuadrat. iya 3n kuadrat. Seperti itu ya. Jadi kita bisa menyelesaikan, menyederhanakan bentuk ini ketika dia harus sejenis. Maka dapatlah ini. Bisa? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bagian ini bisa ya. Setelah itu diapakan lagi? Ternyata ini difaktorkan, difaktorisasi. Ini bagian ini nih. Difaktorisasi, dapatlah ini dan ini. Nah, sampai di sini sudah sama nggak dengan yang ini? Ternyata belum sama. Lalu diapakan lagi? Berarti bentuk ini kita kita jabarkan, yang dimana kita tidak mengubah bentuknya, kita tidak mengubah nilainya, tapi mengubah bentuknya. Maka yang bagian ini kita ubah dia menjadi seperti ini. Dan bentuknya sama seperti yang ini. Bisa dipahami? Jadi konsepnya itu ya kita logika juga ya, logika kita juga berpikir bagaimana cara kita membentuk agar suku pertama dan suku kedua ini bisa kita sederhanakan menjadi satu apa namanya? Dia bergabung lah. Dia bisa bergabung, maka bentuk ini harus kita modifikasi tanpa mengubah nilainya. Karena di sini dibagi 2, maka ini juga dibagi 2. Bagaimana caranya agar dibagi 2 dan nilainya tetap n tambah 1. Nah, setelah itu kita sederhanakan, dapatlah ini. Nah, bentuk ini ternyata bisa difaktorkan jadinya seperti ini. Lalu, yang bagian akhir ini harus kita bentuk dia sama dengan yang ini tadi. Ya, sama dengan yang ini. Sehingga diperolehlah n ditambah 1 ditambah 1. Biar bentuknya sama ya, seperti yang misalkan tadi yang ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi, Paham, Bu. ya, ketika bentuknya ini sudah sama dengan yang ruas sebelah kanan ini, ya sudah. Berarti ini sudah terbukti benar, maka proposisi kita yang kita disuruh membuktikan ini juga benar. Oke, nah begitu juga dengan yang ini nih. Kalau yang ini gimana nih? Gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa jumlah Fernando, kenapa nih Fernando nih? Induksi matematika untuk membuktikan bahwa jumlah n bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Diingat, langkah pertama adalah basis induksi. Dengan cara, Ibu tutup dulu ya. Jadi basis induksi ini basis induksi ini kita menggantikan proposisi itu n-nya dengan 1. Ketika P1-nya itu benar, maka berarti P1-nya benar gitu ya. Nah, dengan cara gimana? Kalau di sini kan diketahui kita disuruh membuktikan jumlah n bilangan bulat ganjil positif. Nah, bilangan itu kalau kita jabarkan deretnya itu berarti kan 1 ditambah 3 ditambah 5 kan? Dan seterusnya. Jadi kalau n-nya sama dengan 1, maka jumlahnya sama dengan? Jumlahnya sama dengan 1 juga. Ketika n-nya sama dengan 2, maka jumlahnya 4. Tapi
sorry, I4 ya. Tapi untuk basis induksi ini hanya kita menggunakan N sama dengan 1. Cukup N sama dengan 1 saja. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Jadi cukup kita mengganti proposisi kita ini N-nya itu sama dengan 1. Ketika jumlah satu buah bilangan ganjil positif itu sama dengan 1, maka terbuktilah P1-nya benar. Yang kedua, langkah kedua, kita misalkan PN-nya benar. Kita asumsikan aja ini hipotesis kita. Ini benar. Untuk membuktikan ini benar, kita menggunakan PN ditambah 1. Bisa dipahami ya? Jadi untuk yang bagian ini tidak perlu kita cari, tapi yang perlu kita cari itu adalah untuk yang N tambah 1-nya. Oke? Nah, jadi sama seperti yang tadi, berarti kita bikinlah deretnya 1 ditambah 3 ditambah 5. Kalau untuk ganjil berarti kan 2N dikurang 1 kan? Berarti kan ini deretnya adalah untuk bilangan ganjil positif kan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampailah ke N. Berarti kalau ke N itu kan 2N dikurang 1, maka sama dengan N kuadrat. Ini untuk proposisi yang PN nih, bisa dibikin sih ya. Oke, sudah itu untuk PN tambah 1 berarti kan ada penambahan suku lagi nih. Yang N ditambah 1. Bagaimana caranya menambahkannya? Bagaimana cara menambahkannya? Berarti jadinya 2N ditambah 1 ya. Berarti 2N ditambah 1. Maka untuk yang ini bagian kanannya menjadi yang awalnya N menjadi N ditambah 1. Ya sudah, dikuadratkan. Maka yang bagian sebelah kiri inilah yang kita buktikan, yang kita jabarkan, sampailah hasil akhirnya adalah ini. N ditambah 1 kuadrat. Prosesnya sama seperti tadi, kita membentuk dia. Yang ini sudah didefinisikan dengan N kuadrat, maka jadinya ini N kuadrat ditambah ini. Ya sudah, kita sederhanakan bentuk ini menjadi bentuknya bersama seperti ini. Maka dapatlah hasil akhirnya ini. Maka ketika dia sama, maka terbuktilah bahwa PN tambah 1 benar, sehingga juga PN juga benar. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Saya oke kalau begitu karena sebenarnya induksi matematika ini nanti diulang lagi di mata kuliah matematika diskrit, tapi nanti ada macamnya nih. Kalau ini kan masih bentuk sederhana, nanti ada namanya induksi matematika yang disematkan. Nah, itu tuh nanti dipelajarkan di matematika diskrit ya. Oke, kalau begitu karena sudah jam berapa nih? Jam 9:10. Kita sampai jam berapa sih? Jam 9:10 ya. Sudah terlalu lama ternyata kita kuliah online-nya. Semoga materinya bisa dipahami dengan baik. Kalau ada yang mau ditanyakan, berarti minggu depan. Oh iya, Ibu sekalian menyampaikan ya. Jadi, untuk minggu depan itu, Ibu ada kegiatan di fakultas tuh, dari pagi sampai sore. Nah, kira-kira untuk minggu depan, itu hari Rabu sama Kamis tuh kegiatannya. Kalau minggu depan kita ganti hari, kira-kira hari apa yang bisa?